Selamat datang kembali di channel Suara Papua ID, saudara yang budiman dan bijaksana. Dalam video ini, kami akan melanjutkan pembahasan dari sebelumnya, fokus pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di Papua mulai dari tahun 2015 hingga saat ini. Mari kita simak bersama bagaimana perkembangan penting dan tantangan yang dihadapi oleh orang Papua dalam perjuangan mereka menuju keadilan, kemerdekaan, dan pengakuan hak-hak mereka, dari konflik sosial, isu politik, hak asasi manusia, hingga perjuangan masyarakat Papua dalam mencapai kemerdekaan. Kami berkomitmen untuk menyajikan berita dan analisis yang berimbang, memberikan suara kepada orang Papua, dan mempromosikan kesadaran global terhadap situasi di Papua. Mari kita bersama-sama menjelajahi perjalanan yang penting dan kompleks ini, memperluas pemahaman kita, serta berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Papua. Selamat menyaksikan dan bergabunglah dalam perbincangan yang konstruktif di channel Suara Papua ID. 1. Peristiwa di atas tanah Papua pada tahun 2015. Pada tahun 2015 di tanah Papua, terjadi beberapa peristiwa penting yang mempengaruhi situasi di wilayah tersebut. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing peristiwa. 1. Presiden mencabut pembatasan bagi jurnalis asing untuk mengunjungi Papua. Pada tahun 2015, Presiden Indonesia saat itu mencabut pembatasan yang ada bagi jurnalis asing untuk mengunjungi Papua. Sebelumnya, Papua seringkali menjadi daerah yang sulit diakses oleh wartawan asing, sehingga sulit bagi mereka untuk melaporkan secara langsung tentang situasi di sana. Pembatasan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan memicu kontroversi tentang kebebasan pers dan transparansi di wilayah tersebut. 2. Presiden memberikan grasi kepada 5 aktivis politik Papua. Pada tahun yang sama, Presiden Indonesia memberikan grasi kepada 5 aktivis politik Papua yang sebelumnya telah dihukum karena terlibat dalam kegiatan yang dianggap melawan pemerintah. Grasi adalah pengampunan yang diberikan oleh kepala negara untuk mengurangi atau menghapus hukuman pidana yang dijatuhkan kepada seseorang. Keputusan ini bertujuan untuk mempromosikan rekonsiliasi dan dialog antara pemerintah dan kelompok-kelompok yang mendukung otonomi atau kemerdekaan Papua. 3. Terjadi penembakan oleh petugas polisi terhadap Amerikus Konakai Mukonakem, yang menyebabkan kematiannya. Peristiwa ini mencakup penembakan oleh petugas polisi terhadap Amerikus Konakai Mukonakem, yang menyebabkan kematiannya. Penembakan ini memicu kemarahan dan protes di kalangan masyarakat Papua. Konakai Mukonakem adalah seorang tokoh Papua yang diduga terlibat dalam aktivitas separatis atau kelompok bersenjata di wilayah tersebut. Namun, insiden ini juga menyorot isu mengenai penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan dan diperdebatkan apakah tindakan itu diperlukan atau proporsional dalam konteks situasi yang ada di Papua. Peristiwa-peristiwa ini mencerminkan kompleksitas situasi di Papua, termasuk isu-isu seperti kebebasan pers, hak asasi manusia, dan perjuangan politik yang masih berlangsung di wilayah tersebut. 2. Peristiwa di atas tanah Papua pada tahun 2016. Pada tahun 2016, terjadi peristiwa penting di tanah Papua yang melibatkan pertemuan di Gedung Parlemen Inggris di Westminster. Pertemuan ini melibatkan pemimpin-pemimpin Papua Barat dan pemimpin negara Pasifik lainnya yang memberikan dukungan bagi rakyat Papua Barat. Papua Barat merupakan wilayah yang memiliki sejarah yang kompleks dalam konteks politik, sosial, dan budaya. Beberapa kelompok di Papua Barat telah mengadvokasi kemerdekaan atau otonomi yang lebih besar dari Indonesia, yang saat ini menguasai wilayah tersebut. Pada pertemuan di Gedung Parlemen Inggris, pemimpin-pemimpin Papua Barat dan pemimpin negara Pasifik lainnya berupaya untuk meningkatkan kesadaran internasional terhadap situasi di Papua Barat. Mereka memberikan dukungan kepada rakyat Papua Barat dan mengadvokasi hak-hak mereka.
Pemimpin-pemimpin Papua Barat dan negara-negara Pasifik lainnya mungkin telah menggunakan kesempatan tersebut untuk menyuarakan keprihatinan mereka terhadap pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan, dan penindasan yang dilaporkan terjadi di Papua Barat. Mereka mungkin juga berbicara tentang pentingnya penyelesaian damai dan dialog yang konstruktif antara pemerintah Indonesia dan perwakilan rakyat Papua Barat. Pertemuan di gedung parlemen Inggris tersebut dapat dianggap sebagai salah satu upaya diplomasi dalam mencari solusi yang adil dan damai bagi Papua Barat. Meskipun hasil konkret dari pertemuan tersebut mungkin tidak langsung terlihat, peristiwa ini menunjukkan bahwa isu Papua Barat mendapat perhatian dari berbagai pihak di tingkat internasional. 3. Peristiwa di atas tanah Papua pada tahun 2017. Pada tahun 2017, terjadi dua peristiwa terkait Papua yang harus orang Papua ketahui bersama. 1. Richard Di Natale, seorang senator di Dewan Perwakilan Australia, mengutuk kekerasan hak asasi manusia, HAM, yang terjadi di Papua Barat. Dalam pernyataannya, Di Natale menyuarakan keprihatinannya atas laporan tentang pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap penduduk Papua Barat. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran internasional terhadap situasi di Papua dan pemenuhan hak asasi manusia di wilayah tersebut. 2. Bendera bintang kejora dikibarkan di Konsulat Jenderal Indonesia di Australia oleh aktivis pro-kemerdekaan Papua. Bendera bintang kejora merupakan simbol gerakan pro-kemerdekaan Papua Barat. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan pelanggaran HAM dan penindasan terhadap penduduk Papua Barat. Kibar bendera tersebut juga menandakan dukungan terhadap gerakan kemerdekaan Papua Barat. Peristiwa ini mencerminkan ketegangan dan permasalahan yang ada di Papua Barat, termasuk konflik politik, isu-isu hak asasi manusia, dan permintaan kemerdekaan yang diangkat oleh sebagian masyarakat Papua. Masalah ini kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan dialog yang konstruktif untuk mencari solusi jangka panjang yang dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi semua pihak yang terlibat. 4. Peristiwa di atas tanah Papua pada tahun 2018. Peristiwa penting terjadi di Papua pada tahun 2018 melibatkan beberapa insiden kekerasan yang terjadi di wilayah tersebut. Lebih khususnya di Enduga, Papua. 1. Penembakan terhadap pesawat Twin Otter Trigana Air di Bandara Kenyam, Enduga. Pada bulan Desember 2018, pesawat Twin Otter yang dioperasikan oleh Brimob Polri, Kepolisian Republik Indonesia, ditembak saat sedang melakukan penerbangan di wilayah Enduga, Papua. Insiden ini mengakibatkan tewasnya pilot dan satu anggota polisi. 2. Penyanderaan terhadap 15 guru dan anggota medis di Kabupaten Mapenduma, Enduga. Pada bulan Desember 2018, sekelompok orang bersenjata yang diduga berasal dari kelompok separatis Papua menyandera 15 orang yang terdiri dari guru dan anggota medis di Kabupaten Mapenduma, Enduga. Mereka kemudian dibebaskan setelah beberapa waktu dalam penawanan. 3. Pembunuhan massal terhadap pekerja PT Istaka Karya di Puncak Kabo, Enduga. Pada bulan Desember 2018, sejumlah pekerja dari perusahaan konstruksi PT Istaka Karya yang sedang mengerjakan proyek pembangunan jalan di Puncak Kabo, Enduga, menjadi korban pembunuhan massal. Kelompok bersenjata diduga bertanggung jawab atas serangan tersebut. Ketiga peristiwa tersebut menunjukkan situasi kekerasan yang terjadi di wilayah Papua pada tahun 2018. Konflik antara kelompok separatis dan aparat keamanan Indonesia, serta permasalahan yang terkait dengan pembangunan dan hak asasi manusia, masih menjadi isu yang kompleks dan terus diperdebatkan hingga saat ini. Penting untuk memahami bahwa penjelasan ini berdasarkan informasi hingga September 2021, dan situasi terkini mungkin telah mengalami perubahan.
5. Peristiwa di atas tanah Papua pada tahun 2019. Pada tahun 2019, terjadi serangkaian peristiwa yang berhubungan dengan Papua, terutama setelah ditemukannya insiden yang melibatkan 43 mahasiswa Papua di Surabaya. Ini pada awalnya disebabkan karena rasisme di Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Ini berkaitan dengan rasisme di Kota Malang, Jawa Timur dan menimbulkan gejolak yang besar bagi seluruh rakyat Papua atas pelabelan orang Papua sebagai monyet. 1. Penahanan 43 mahasiswa Papua di Surabaya. Pada Agustus 2019, 43 mahasiswa Papua ditahan di Surabaya oleh aparat kepolisian atas dugaan melecehkan bendera Indonesia. Mahasiswa-mahasiswa tersebut diduga terlibat dalam aksi protes yang terjadi di Malang, di mana bendera merah putih diinjak-injak. Insiden ini menimbulkan kontroversi dan kemarahan di masyarakat. 2. Demonstrasi di berbagai kota di Indonesia. Sebagai respons terhadap penahanan dan dugaan penghinaan terhadap mahasiswa Papua, terjadi demonstrasi di berbagai kota di Indonesia. Demonstrasi ini dilakukan oleh sejumlah kelompok dan individu yang menuntut keadilan dan mengutuk tindakan yang dianggap merendahkan mahasiswa Papua. 3. Pemutusan internet di beberapa wilayah Papua dan Papua Barat. Sebagai bagian dari respons terhadap situasi yang meningkat di Papua, pemerintah Indonesia melakukan pemutusan internet total di beberapa wilayah Papua dan Papua Barat. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengendalikan situasi dan mencegah penyebaran informasi yang dianggap dapat memicu kerusuhan lebih lanjut. Pemutusan internet tersebut menuai kritik dan kontroversi, karena di satu sisi membatasi kebebasan berkomunikasi dan akses informasi, namun di sisi lain juga dapat dianggap sebagai langkah untuk menjaga keamanan dan menghindari eskalasi kekerasan. Peristiwa-peristiwa ini memunculkan perdebatan yang luas di masyarakat Indonesia dan menunjukkan adanya ketegangan dan kompleksitas dalam hubungan antara Papua dengan pemerintah pusat. 6. Peristiwa di atas tanah Papua pada tahun 2020 sampai saat ini. Pada tahun 2020, beberapa peristiwa penting terjadi di tanah Papua. Berikut adalah beberapa peristiwa yang terjadi pada tahun tersebut. 1. Peristiwa penembakan di tanah Papua pada tahun 2020. Pada tahun 2020, terjadi peristiwa penembakan terhadap Iden Armando Debari dan Roni Wandik di lahan PT Freeport Indonesia. Penembakan ini terjadi di Provinsi Papua, Indonesia. Penembakan tersebut mengakibatkan korban jiwa dan menimbulkan ketegangan di wilayah tersebut. Kejadian ini menjadi perhatian nasional dan internasional serta memicu kritik terhadap keamanan di Papua. 2. Kebijakan pembatasan penerbangan dan isolasi wilayah di Papua sebagai respons terhadap pandemi COVID-19. Pemerintah Provinsi Papua, seperti banyak pemerintah di seluruh dunia, merespons pandemi COVID-19 dengan menerapkan kebijakan pembatasan penerbangan dan isolasi wilayah. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengendalikan penyebaran virus dan melindungi masyarakat dari risiko penularan yang lebih luas. Kebijakan ini melibatkan pembatasan pergerakan orang dan barang, penutupan sekolah, bisnis, dan aktivitas lainnya untuk jangka waktu tertentu. 3. Tidak adanya isolasi atau penanganan yang memadai terhadap tahanan Papua yang terinfeksi COVID-19. Ada laporan yang menyatakan bahwa tahanan di Papua yang terinfeksi COVID-19 tidak diisolasi atau dibawa ke rumah sakit. Hal ini mencerminkan kekurangan dalam sistem penanganan dan kesehatan di wilayah tersebut. Ketidakmampuan untuk menyediakan perawatan yang memadai bagi tahanan yang terinfeksi virus dapat meningkatkan risiko penyebaran lebih lanjut di dalam sistem penjara dan masyarakat secara umum. 4. Pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat sebagai pelanggaran hukum menurut pengadilan.
Pengadilan memutuskan bahwa pemblokiran internet yang terjadi di Papua dan Papua Barat merupakan pelanggaran hukum. Pemblokiran tersebut dikritik karena dianggap sebagai langkah yang melanggar hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Keputusan pengadilan ini menyoroti pentingnya kebebasan berekspresi dan akses internet yang adil bagi masyarakat Papua. Ini adalah beberapa peristiwa penting yang terjadi di Papua dalam rentang waktu 2015 hingga saat ini. Perlu dicatat bahwa daftar ini mungkin tidak mencakup semua peristiwa yang terjadi dan mungkin ada peristiwa lain yang tidak disebutkan di sini. Tetapi sebagai orang Papua setidaknya mengetahui atas apa yang terjadi di atas tanah Papua, sebagaimana yang telah kami uraikan di atas ini. Dalam rentang waktu tersebut, tanah Papua terus menjadi saksi dari berbagai peristiwa penting yang berdampak besar bagi masyarakat Papua. Protes, konflik, perjuangan politik, dan penindasan masih menjadi bagian dari realitas yang dihadapi oleh orang Papua. Di tengah kondisi tersebut, Suara Papua ID hadir untuk memberikan informasi, memberikan suara pada orang Papua, dan mengampanyekan keadilan serta hak asasi manusia di Papua. Selama periode ini, ada beberapa peristiwa yang patut dicatat, seperti peningkatan tindakan kekerasan oleh aparat keamanan, konflik bersenjata antara kelompok bersenjata dan aparat, serta penangkapan dan penindasan terhadap aktivis Papua. Tidak sedikit juga perjuangan rakyat Papua yang terus berjuang untuk memperoleh hak asasi, otonomi yang lebih baik, serta penyelesaian damai atas konflik Papua. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang mengisahkan perjalanan peristiwa-peristiwa bersejarah di atas tanah Papua. Kami berharap video ini dapat memberikan pemahaman lebih lanjut dan membangkitkan kesadaran tentang situasi Papua, serta mendorong dialog dan solusi yang adil bagi rakyat Papua. Suara Papua ID berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi, memberikan suara pada orang Papua, dan memperjuangkan hak asasi manusia di Papua. Melalui upaya ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi perubahan yang diinginkan oleh rakyat Papua dan memperjuangkan keadilan yang mereka layak dapatkan. Terima kasih telah mengikuti kami dan ikut peduli terhadap perjuangan rakyat Papua. Bersama-sama, kita dapat mewujudkan perubahan yang lebih baik.